Nah, ya prosesnya. Ini kita lihat. Ya seperti ini ya. Jadi ini ya proses akan dimulai pemotongan untuk hewan yang pertama ya, sapi yang pertama ini. Sudah dituangkan, tolong dibawa ke sungai ya. Nah teman-teman, di depan sini kita lihat ya proses pengulitan kepala ya. Jadi di sini kita lihat ya. Kurban tahun ini 4 ekor sapi, 28 orang dan 1 ekor kambing. Untuk pemotongan kami berdayakan masyarakat sendiri. Kami kebetulan ada masyarakat kita yang ahli di bidangnya. Untuk kedepannya semoga lebih mendapat berkahnya lebih baik lagi Pak ya, lebih banyak lagi sapi yang dikurbankan Pak setiap tahunnya Pak ya. Tidak dibeli ini dari yang kurban. Kurban siap ke makanan untuk kesini. Ada apa kendalanya? Kalau untuk motong tidak ada kendala sih. Yang penting alatnya lengkap, pisau, parang, kapak ya benar Pak. Sebelum datang sini ya diasah ada alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di channel saya, Explore Wisata dan Kuliner, channel yang memberikan informasi mengenai wisata dan kuliner ya. Pada kesempatan dalam video saya kali ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi teman-teman ya, hari ini ya itu bertepatan tanggal 27 Mei 2026 ya, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Saya hari ini ya tidak mengajak teman-teman untuk eksplor wisata ya kita maupun kuliner, tetapi saya akan mengajak teman-teman ya untuk menyaksikan langsung ya ada kegiatan pemotongan hewan korban yang di kampung saya, tepatnya itu di Masjid Al Irsyad ya, yang berada di RW 01 Kelurahan 15 Hulu, Kecamatan Jakabaring ya. Nah jadi teman-teman, kita lihat semuanya di sini ya sudah ramai sekali ya. Nanti saya akan mungkin masuk ke dalam ya, dan juga bertanya-tanya dengan para pengurus dan juga panitia ya. Sepertinya saya sudah terlambat ya, karena proses bentar lagi pemotongan korban ini akan dimulai ya. Nah teman-teman ya, kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat ya ke arah dalam lokasi tempat pemotongan hewan ini ya. Jadi mungkin sekarang mungkin dalam proses persiapan ya. Jadi persiapan dari tapi sini ya kita lihat ada mungkin yang sudah dipotong ya dari pertama kali. Pagi Pak, izin Pak ya. Nah ini hewan apa tadi? Kambing Pak ya? Kambing ya? Oh sudah dipotong tadi ya? Oh jadi udah duluan ini ya? Jadi teman-teman ya, ini pemotongan kambing ya yang sudah dilakukan ini rupanya ya di awal-awal ini. Jadi pelaksanaannya tadi sudah pukul 9 ya, sudah dimulai. Jadi kambingnya berapa banyak nih Pak? Satu Pak. Cuma satu ya? Ya. Jadi untuk kambingnya cukup satu di sini ya, dan di sana itu kita lihat teman-teman ada persiapan untuk motong sapi ya. Dapat berapa kilo ini Pak ya untuk kira-kira satu kambing ini? Satu kambing ini insya Allah sampai
7 kiloan ada ya dapatnya ya. Oke. Untuk daging ya. Jadi beda dengan tulangnya ya, dengan isi. Jadi cukup banyak juga ya teman-teman. Jadi satu kambing itu bisa dapat 7 kiloan lebih ya. Nah, jadi ini ya proses akan dimulai pemotongan untuk hewan yang pertama ya, sapi yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma minka. Allahumma minka wa laka. Allahumma taqabbal minna. Dr. Andes Haji Sirjoni bin Haji Zaini, Rosanti binti Robin, Yendra Aprisanti bin Haji Supriyanto, Diana Nur Arswifa binti Dede Istaman, Musharyanto bin Muzir, Leni Angraini binti Matsori, Lasangge bin Lahaya. Nah teman-teman ya, kita lihat ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat dulu ya. Di sini, di depan sini sudah mulai proses pemotongan ya. Pengulitan di sini kita lihat dari awal ya, bisa kita lihat sini. Jadi ini proses pengulitan ya. Jadi kulitnya itu yang dibuang terlebih dahulu seperti ini ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat juga ya. Belawa tengah. Sepertinya masyarakatnya semakin ramai ya, semakin siang seperti ini. Jadi untuk melihat ya proses pemotongan hewan korban di Masjid Al-Irsyad ini. Oke teman-teman, di sini di depan ya, kita lihat sini ya, masih proses pengulitan ya. Nah, sepertinya sudah separuh ya. Seperti ini. Kita lihat sudah separuh dikuliti ya. Jadi di sini pastinya menggunakan pisau yang sangat tajam ya, agar prosesnya lebih cepat ya. Oke teman-teman ya,
di sini kita mungkin akan tanya dulu dengan pengurus dari panitia korban ini. Selamat pagi Pak, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Pak? Pak Murianto. Pak Murianto. Izin nanya-nanya Pak ya untuk YouTube. Bagaimana persiapannya di Masjid Al Irsyad ini ya untuk pelaksanaan korban dan juga berapa banyak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murianto mewakili panitia korban Masjid Al Irsyad RW 01 Kelurahan 15 Hulu. Kami sudah sejak berdirinya masjid ini tahun 2006 kami telah menggalang masyarakat untuk dapat ikut berkorban. Ya, alhamdulillah syukur masjid kami mendapatkan sapi kurban ada 4, kambing 1, dan di musola ada 2 musola Nurul Iman itu ada 2 sapi, musola Babul Jannah ada 4 sapi dan 5 kambing. Mudah-mudahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kami akan tetap selalu membantu masyarakat untuk dapat menyalurkan daging korban ini kepada warga masyarakat khususnya di RW 01 Kelurahan 15 Hulu Palembang. Untuk tahun ini ada peningkatan. Kalau tahun kemarin 3 sapi, ada 4 kambing, sekarang ada 4 sapi. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya akan bertambah. Dan tadi lupa bahwa masyarakat kita, Pak Raden ini juga korban 2 ekor sapi dan 1 kambing, insya Allah akan dipotong besok. Itu juga untuk kepentingan masyarakat. Dari Pak Raden dan Ibu Juliana selaku Ketua Posyandu Anggrek 5 juga korban 2 sapi. Insya Allah besok memotongnya untuk masyarakat di lingkungan Mojopahit. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Raden dan Ibu Yuli yang telah memberikan sapinya untuk masyarakat. Insya Allah rutin beliau tetap tiap tahun ya 2 ekor insya Allah. Mudah-mudahan nanti juga bertambah dan kita doakan seluruh keluarga sehat selalu dan kita masyarakat RW 01 juga sehat. Dan untuk pemotongan kami berdayakan masyarakat sendiri. Kami kebetulan ada masyarakat kita yang ahli di bidangnya dan kami selalu ini selain untuk berkorban juga sebagai ajang silaturahmi masyarakat di RW 01 ini. Jadi kami tiap tahun masyarakatnya dan melalui Pak RW dan Pak RT nanti membagikan sapi-sapi daging kurban ini. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, ya, selain ketua panitia di sini juga kita akan menanyakan kepada Bapak Ketua Masjid di sini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Sirjoni. Alhamdulillah animo masyarakat untuk melaksanakan kurban sangat semangat sekali dan kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Kurban yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berkorban demi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tercatat korban tahun ini 4 ekor sapi, 28 orang dan 1 ekor kambing. Alhamdulillah sama seperti tahun-tahun yang sudah. Ini secara diumumkan habis dari Lebaran ini sudah diumumkan kepada masyarakat. Alhamdulillah masyarakat dengan kesadaran sendiri dengan kesadaran ini niat sendiri dengan ikhlas, bukan dengan arisan tapi dengan lillahi ta'ala kesadaran sendiri. Dengan semangat berkorban ini maka kami mengharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat di di RW 1 Mojopahit ini, mari kita dengan semangat berkorban ini untuk melanjutkan pembangunan masjid ini, karena membangun masjid ini siapa lagi kalau bukan kita untuk membangun masjid ini, karena membangun masjid ini Allah telah menjanjikan barang siapa membangun masjid ini rumah Allah
baik itu masjid ataupun musola, langgar dan lainnya, maka Allah akan membangunkan rumah kita di surga kelak. Mudah-mudahan semangat ini masyarakat tidak menyia-nyiakan satu kesempatan baik untuk membangun masjid ini dengan semangat korban. Oke teman-teman ya, dari mungkin dari banyaknya masyarakat yang hadir di sini ya, penonton, mungkin kita akan tanyakan juga. Salah satu di sini ada ibu-ibu yang mungkin ikut ya melakukan korban hewan pada hari ini. Dengan siapa Bu? Dari mana? Nama aku Aliandra Diana Fesya. Aku dari Pelaju. Ya, saya di sini bukan dari sini. Saya dari keluarga dari tempat Wak. Nah, boleh nanya-nanya Bu, ini korbannya yang pertama atau mungkin sudah berapa kali nih? Yang pertama dan terakhir. Yang pertama. Nah, Dengan siapa Ibu tadi? dengan Bu Yanti, mamanya Aliandra Diana Fesya. Memang warga sekitar ini? Bukan warga Pelaju, tapi kita kurbannya di sini ya. Kira-kira Ibu juga atau kurban biasanya dapat juga ini ya? Nanti dibagikan atau gimana nih Bu? Dibagikan nanti, dibagikan sekalian sama panitia. Nanti panitia yang mengurus, ya gitu Pak. Mungkin ada yang lain, ibu-ibu yang lain, mungkin yang dapat nanti kuponnya di sini, kira-kira dimasak apa lah? Iya, dimasak rendang. Masak rendang. Bumbunya sudah siap. Oke ibu-ibu, terima kasih ya. Nanti kita sambil menunggu kuponnya nanti sampai siang ya. Jadi masyarakat di sini ya cukup antusias ya untuk melihat baik yang melakukan korban ataupun yang nanti menunggu kupon juga nanti sampai siang ya. Oke teman-teman ya, mungkin di sini juga ada katanya seperti salah satu yang korban juga. Assalamualaikum. Pagi Pak, boleh tanya-tanya Pak ya untuk YouTube Pak? Boleh Pak. Dari mana dengan siapa nih Pak? Aal dari Mojopahit inilah kita mati Pak Pak alhamdulillah keluarga kami, keluarga almarhum Bapak Hanafiah, untuk tahun ini kita berkurban 1 ekor sapi, 1 keluarga Pak. Mudah-mudahan kalau ada rezeki umur panjang setiap tahun kita mau rutin Pak. Jadi kita menyaksikan pemotongan sapi sampai pengulitan segala macam sampai selesai Pak. Kita lihat prosesnya sampai selesai Pak. Untuk kedepannya semoga mendapat berkahnya lebih baik lagi Pak ya, lebih banyak lagi sapi yang dikurbankan Pak setiap tahunnya Pak ya, biar seluruh warga Kertapati khususnya Mojopahit merasakan semua kebahagiaan di Idul Adha ini Pak. Indok Senang binti Oke, terima kasih Pak informasinya. Semoga berjalan dengan lancar ya pelaksanaan kurban kita pada hari ini. Nah teman-teman, di depan ya sini kita lihat ada makanan ya, mungkin untuk konsumsi dari panitia. Mungkin kita akan juga tanya dengan di sini. Kita lihat dulu, sepertinya banyak sekali makanan dan minuman ya. Dengan ibu-ibu ini. Siang ibu-ibu. Dengan siapa ini Bu? Nama-namanya silakan. Ibu Julia. Ibu Julia. Saya Neni. Ini Pak Evi. Nia. Uang buaya ke? Iya. Makanannya Bu hasil sumbangan dari masyarakat atau memang beli atau di mana nih Bu? Jakarta. Iya. Tidak dibeli nih. Ini dari yang kurban. Kurban siap ke makanan untuk ke sini. Ada juga yang dari masyarakat sini ada juga. Jadi ini bebas oleh masyarakat ini. Boleh. Boleh. Siapa yang ini silakan. Silakan. Oke, jadi kita lihat di sini teman-teman ya, dari makanannya mungkin tidak asing ya, seperti ini ada bakwan, risol ya, kemudian nah ini yang pasti makanan ciri khas Palembangnya pempek ya, ada pempek dan juga ada kue bolu ya.
Gimana Bu? Ada apa? Taiwan? Nah, jadi ya teman-teman, ya nanti ada makanan pokoknya juga. Makanan pokoknya juga nanti ada Taiwan ya. Jadi makanan sangat banyak sekali di sini, bisa dicicipi oleh masyarakat yang hadir di sini ya. Enggak baca di mata, cuma baca di kecap. Nah teman-teman, kita akan mencoba di sini ya. Ada makanan yang telah disediakan oleh panitia ini, makanan ciri khas Palembang ya, tradisional Palembang, Taiwan. Oke. Nah teman-teman, jadi saya mendapatkan dikasih juga oleh panitia ini untuk makan Taiwan, dan kita akan coba review Taiwannya ya. Bagaimana rasanya? Pasti enak ini ya. Alinya yang luas. Jadi Taiwan seperti ini ya, pasti ada ya dalam setiap acara-acara seperti ini ya. Makanan yang tidak akan pernah ditinggalkan ya, selain pempek. Nah teman-teman, jadi ini isi dari jeroan ya, dari jeroan sapi yang pertama tadi ya. Om, nama YouTube-nya siapa Om? Explore wisata dan kuliner. Anjay. Nah teman-teman, di depan sini kita lihat ya proses pengulitan kepala ya. Jadi di sini kita lihat ya kepalanya ya. Proses pengambilan daging-daging juga yang ada di kepalanya ya. Jadi dipisahkan dulu dagingnya terlebih dahulu ya, agar tidak terlalu banyak ya lengket di kepalanya ini. Nah ya, setelah proses pemotongan ini ya sudah dibagi-bagi seperti ini ya, dari potongan-potongan besar ya. Kita lihat di sini, ini sudah bagian pemisahan daging ya. Jadi di sini daging-dagingnya dipisahkan, dipotong ya untuk dibentuk. Halo Pak, lancar Pak ya. Jadi di sini dipotong untuk ukur ya, dalam ukuran mungkin per kilo ya. Nanti dipisahkan dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong. Explore wisata dan kuliner Pak. Nah ini bagian dari isi bagian dalam ya. Nah ini juga nih, nanti dibersihkan ya. Nah, kita lihat di sini kepalanya ini, kita lihat seperti ini ya. Proses pengulitan kepalanya agak terpisah ya, bagian kulit, dan nanti juga ada sisa-sisa daging ya yang masih melekat, dan itu nanti dipisahkan juga. Lancar Pak ya. Pisaunya tajam ya, tajam pisaunya. Ini bikin dari Hong Kong. Oh dari Hong Kong. Oh jauh ya.
Nah, ini jadi nama-nama ya dari para peserta yang melakukan kurban di masjid ini ya. Ada sapi 1 di sini bisa kita lihat ya. Ada 7 orang. Kemudian di sini juga ini ada sapi 2 di sini nama-namanya juga. Ada 7 orang ya. Dan ini sapi ketiga. Dan terakhir itu sapi keempat ya. Jadi ada 4 sapi ini dengan nama-namanya yang sudah dicantumkan di sini ya. Nah teman-teman ya, ini jadi proses untuk pemotongan ya sapi terakhir ya. Kita akan melihat di sini cara mengikat mungkin ya nanti sapinya yang ada di sini ya oleh panitia yang ada di sini. Karena kita udah ada asuransinya ya juga. Jadi sepertinya ya kepalanya dulu ya yang dilakukan pengikatannya ini ya. Nah jadi teman-teman ya, setelah diikat tadi ya, ini akhirnya diikat kakinya juga ya seperti ini ya, untuk mempermudah nanti prosesnya untuk menarik ke sini ya, ke tempat pemotongan ya. Jadi kuponnya itu nanti berapa banyak nih Pak? Hampir 400-an lebih sama panitia. 400-an ya. Jadi dari sapi 4 ini berapa kantong kayak itu bisa dapat? Perkiraan setiap sapi satu sapi itu 150-an. 150-an ya. Jadi sekitar bisa 600-an lah. Oh gitu ya. Kan itu untuk si korban setiap korban itu 10 kantong kali 7 kan 70. 70 kali 4 kan 280. Baru sisanya untuk warga sekitar 400-an. Ada syarat khusus Pak untuk mendapatkan ini, untuk syarat khususnya bagi penerima kurban ini? Tidak ada juga syarat. Yang penting kan RT-nya kan tahu kondisi warganya kan. Jadi prioritas ya. Prioritas kan itu jadi diserahkan ke Pak RT masing-masing, karena Pak RT yang mengetahui kondisi mencari warga-warga yang memang layak ya, dalam arti untuk dikasih daging korban ini kan. Makanya kita berusaha insya Allah tahun depan kalau bisa sampai 6 sapi, mungkin setiap kakak ya itu bisa dibagi semua, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ini gabungan beberapa RT Pak ya? Itu dari RT 1, 2, 3 kan. Tapi di RT 1 juga ada, di musola ada 2 sapi. Di RT 3 juga ada 4 sapi. Jadi insya Allah RW 01 ya kurang lebih sekitar 500-an warga itu kebagian semua. Mungkin tidak dapat dari musola, dari masjid, nanti dari musola gitu. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, proses untuk pemotongan ya. Jadi di sini setelah sapi diikat tadi ya, kemudian akan dipotong di sini, diletakkan di sini ya, ya. Letakkan seperti ini tadi ya. Nah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma azimika wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Andes Haji Zainal Abidin SHM bin Haji Mahaya, Haji Sri Astuti binti Haji Zaini Effendi, Waryanti binti Haji Sarkoni, Eni Lestari binti Haji Sarkoni, Mutia Restu Indonesia binti Muryanto, Aliandra Dean Amefesia binti Dedi Kurniadi, Jambak binti Ahmad. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, di depan sini teman-teman kita lihat sudah disiapkan kantong-kantong ya yang akan untuk dibagi ke masyarakat ya, sudah dipersiapkan di sini. Mungkin kita akan tanya dulu di sini. Jadi kita akan coba tanya di sini ya, bagian pengantongan di sini depan saya ini ada nih bagian pengantongan ya. Pak, ini berapa banyak Pak? Berapa beratnya untuk satu timbangan kantong ini? Kurang lebih setengah kilo, Pak. Kurang lebih setengah kilo. Jadi yang korban ini. Ya, untuk nama-nama yang korban ini. Jadi untuk yang apa? Untuk warga belum. Untuk warga? Belum ditimbang untuk warga. Ini baru untuk yang korban, Bay. Jadi ada bedanya ya, beda. Ya, diperlakukan beda tahun ini. Kalau biasanya kan rato antara yang korban dengan untuk masyarakat, ini dibedakan ini. Oke. Untuk warganya nanti lebih berapa? Lebih berat? Sedikit mungkin. Oke, jadi teman-teman ini ada perbedaan ya sedikit katanya tadi dari pengurusnya ini. Lebih banyak sih. Masalah warga lebih banyak. Warganya lebih banyak ya. Nah, jadi ada perbedaan sedikit ya untuk jumlah beratnya ini ya. Agar nanti bisa dibagikan semuanya biar sama rata Pak ya, adil ya. Oke. Nah, ini kantong-kantongnya teman-teman ya yang nanti akan dibagikan ya. Jadi di sini juga nanti ini dicampur Pak ya. Ini dicampur Pak ya dengan ini. Iya, dicampur jadi satu ya. Jadi dia dagingnya juga dicampur dengan tulangnya ini ya, sebagian yang ada di sini ya. Iya. Di depan ini ya, sini. Ini bagian yang ada tulangnya ya. Jadi bercampur ya dari tulang iga. Oke. Jadi ada beberapa tulang iga, tulang lehernya nanti akan dimasukkan juga ke dalam kantong ini ya. Nah, teman-teman ya. Kita akan mencoba bertanya di sini dengan petugas panitianya ya. Boleh tanya dulu ini dengan siapa nih? Dengan Arif. Oke, ini panitia korban di sini sudah berapa lama ya? Sudah hampir 7 tahun. Tahunan. Iya Pak. Jadi ini bukan pengalaman pertama ya, jadi sudah sering ya, artinya sudah berpengalaman sekali. Apa kendalanya kira-kira yang dihadapi kalau menjadi panitia seperti ini? Kalau untuk kendalanya ketika hari H Pak sebenarnya. Ketika jagal sapi, untuk ngerobek sapi sebelum dipotong. Kendala itu sih sebenarnya. Agak sulit ya? Iya, agak sulit. Jadi itu memang butuh pelatihan teknis ya, memang benar-benar ahlinya ya. Kayak tadi aku lihat juga memang ada yang satu orang yang memang ahlinya ya untuk ngikat itu biar sapinya juga kayak cepet ya bisa dijatuhkan ya. Oke. Terus untuk motong-motong kayak gini ada apa kendalanya? Kalau untuk motong tidak ada kendala sih. Yang penting alatnya lengkap, pisau, parang, kapak ya benar Pak. Sebelum datang sini ya diasah ada alatnya. Bawa dewe apa disiapkan ini? Kalau untuk alat-alat rata-rata bawa sendiri dari masing-masing. Oke, jadi ya teman-teman ya. Jadi sini alatnya dibawa sendiri ya, seperti kita lihat sini. Jadi sebagai panitia harus membawa alat pisau yang tajam ya, agar mempermudah nanti proses untuk pemotongan ya, seperti ini ya. Oke, terima kasih Arif ya informasinya. Nah teman-teman ya, ini proses pengantongan terakhir ya. Jadi dari sini
Setelah dimasukkan kantong kecil-kecil seperti ini, nanti itu dimasukkan ke kantong yang lebih besar seperti ini ya. Dan ini untuk kantong-kantong ini nanti diberikan kepada yang kurban ya, orang yang melakukan kurbannya. Oke teman-teman, nah, demikianlah vlog saya kali ini ya. Pada hari ini Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mengekspor tempat hewan kurban ya, potongan hewan kurban di Masjid Al Irsyad daerah 15 Ulu. Jadi bagi teman-teman yang menyukai video saya kali ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, maupun subscribe agar channel saya dapat lebih berkembang dan memberikan video-video terbaik ke depannya. Sampai jumpa di vlog-vlog saya berikutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika